Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman biota laut yang melimpah. Ekosistem dan potensi sumber daya laut yang besar ini berdampak bagi ekonomi masyarakat. Salah satu komoditas laut dengan nilai ekonomi tinggi adalah lobster. Setidaknya terdapat 5 jenis lobster yang hidup di perairan Indonesia. Antara lain, lobster mutiara, lobster pasir, lobster bambu, lobster batik, dan lobster batu. Adanya potensi besar tersebut diperlukan tatanan dan aturan untuk jadi tumpuan dasar pengelolaan dan pemanfaatan lobster di Indonesia. Apa alasan pemerintah menerbitkan aturan larangan ekspor lobster? Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memiliki cara khusus terkait perlindungan lobster di Indonesia. Peraturan Menteri atau Permen KP nomor 17 tahun 2021 tentang larangan mengekspor benih-bening lobster atau disebut juga BBL terbit guna melindungi ketersediaan BBL di dalam negeri serta meningkatkan daya saing budidaya terhadap negara-negara tujuan ekspor. KKP terus berupaya untuk melindungi BBL merujuk pada regulasi tersebut. Pemerintah berusaha agar peraturan ini berjalan baik. KKP juga bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas upaya penyelundupan BBL. Terhitung sejak periode 27 November 2020 hingga 12 Juni 2021, unit pelaksana teknis KKP telah menggagalkan penyelundupan BBL sebanyak 70.000 benur. Itu belum termasuk penangkapan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, bea cukai, dan pihak terkait lainnya. Kita ini sangat luas banget, lautnya itu luas, potensinya juga luar biasa. Salah satunya itu lobster. Kalau saya baca telah hasil risetnya teman-teman di Badan Riset SDM, itu potensi lobster itu, benih-benih lobster itu ada sekitar 465 juta yang dibolehkan untuk ditangkap kurang lebih 278 juta. Artinya ini sangat sangat memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan tentunya ujungnya kita harapkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu adanya regulasi supaya ini tertata dengan baik. Itu sebetulnya poin dasarnya. Kalau pengelolaannya tidak tepat, sudah pasti kita bisa prediksi maka akan terjadi konflik. Gitu. Kenapa? Karena semua ingin memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan coba tadi saya sudah sampaikan nilai ekonominya kan luar biasa tinggi sekali. Jadi kita harus duduk bersama dengan semua kalangan, kita KKP selaku policy maker harus membuat aturan supaya tidak ada konflik. Dan ujungnya adalah negara harus hadir buat masyarakat supaya kita bisa atur dia itu semua, tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya ada aturan yang harus kita buat begitu. Ya. Meski ekspor benih-bening lobster atau BBL dilarang, kegiatan penangkapan BBL dari alam tetap diizinkan. Pemerintah masih memberi izin pengambilan BBL dari alam, tujuannya guna memajukan budidaya lobster dalam negeri. Walau diizinkan untuk tetap menangkap di alam, pemerintah juga melindungi dengan aturan dan ketentuan khusus. Bagaimana budidaya terukur di budidaya, khususnya budidaya lobster itu artinya sebetulnya itu mesti ada keseimbangan sebetulnya, ya gitu. Jangan sampai terjadi imbalances atau ketidakseimbangan. Saya selalu pegang betul arahan pimpinan bahwa negara harus hadir itu menjaga dua aspek. Harus ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ini mesti seimbang begitu, ya. Artinya kalau ekologinya ini kita sentuh dengan baik begitu, maka insya Allah anak cucu kita juga ke depan akan bisa menikmati. Tetapi kalau hanya ekologinya saja yang disentuh tanpa memperhatikan ekonomi, masyarakat juga tidak sejahtera gitu. Tapi kalau ekonominya saja yang disentuh tanpa memperhatikan ekonomi, seperti tadi saya sampaikan, maka akan punah dia. Maka dua sisi, dua segmen ini
harus betul-betul kita jaga keseimbangannya. Jadi jangan hanya berpikir untuk short term, tetapi kita malah berpikirnya untuk long term. Ya, kenapa? Anak cucu cicit kita masih menanti sumber daya alam ini. Mereka juga butuh hidup gitu. Kalau kita habiskan semuanya oleh generasi kita, dia nggak dapat apa-apa. Lobster, terutama jenis Panulirus sp, habitat yang paling cocok adalah perairan daerah tropis, berkarang dan juga berpasir, dan juga dengan kualitas tertentu. Kondisi dengan kadar air ini banyak sekali ditemukan di laut-laut Indonesia. Suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, salinitas 28 hingga 35 ppt, untuk pH 7 hingga 8,5, kecepatan arus 20 hingga 25 cm, detik kecerahan lebih dari 3 meter, oksigen terlarut lebih dari 5 ppm, bahan organik terlarut kurang dari 50. BBL lokal asal Indonesia terkenal akan kualitasnya, karena bukan hasil ternakan namun dari alam. Tidak heran jika negara lain sangat tergantung dengan benih lobster dari Indonesia. Habitat alam dari lobster sendiri di kawasan terumbu karang di perairan pantai, dari yang dangkal hingga kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Pada umumnya, lobster cukup sensitif dengan salinitas dan juga perubahan suhu. Selain itu, sangat sedikit yang mampu bertahan di air payau. Jadi kalau lobster ini hampir bisa hidup di seluruh Indonesia, terutama yang perairan-perairan yang bening itu. Kecuali yang daerah berlumpur itu dia tidak bisa hidup. Kalau untuk yang di pantai yang menghadap Samudra India itu biasanya lobster pasir, lobster batik sama lobster batu. Kemudian untuk daerah-daerah yang berupa kepulauan itu kepulauan-kepulauan yang di dalam perairan Indonesia itu umumnya lobster mutiara, sama lobster bambu, sama Pakistan. Nelayan di beberapa wilayah Indonesia bahkan masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap lobster. Tidak jarang mereka juga menyelam di perairan dangkal dengan kedalaman 5 hingga 10 meter. Berdasar data terbaru dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Indonesia berada di peringkat kedua besar produsen lobster di dunia. Total produksi dalam negeri sebanyak 31,59%, atau sekitar 2022 ton volume ekspor tahun lalu. Sedangkan Vietnam masih menjadi negara nomor 1 dunia untuk produsen lobster dengan angka produksi 62,5%. Namun, untuk jenis tertentu seperti lobster pasir, Vietnam dan Indonesia menjadi negara yang paling banyak menghasilkan varian ini. Lobster inilah yang mudah ditemukan di setiap sajian makanan laut. Sebetulnya yang harga dasarnya itu yang harga di Cina, Bu, di Hong Kong, kemudian di Cina itu yang menentukan harga di sini. Jadi kemudian yang kedua transportasinya, Bu, seperti sekarang ini kan karena ada pandemi PPKM ini, walaupun di sana harganya mahal, di sini pesawatnya tidak ada, jadinya otomatis harganya di sini turun gitu. Jadi kalau memang semuanya lancar, itu harga tergantung di konsumennya di Cina itu. Samping itu kan juga harganya tergantung ukurannya, Bu. Semakin besar ukurannya semakin mahal harga per kilonya. Karena persentase dagingnya semakin besar semakin banyak. Semakin kecil semakin dagingnya semakin persentasenya semakin sedikit. Seperti misalnya kalau lobster pasir kalau 150 harganya 300.000, tapi kalau 300 ke atas harganya bisa 400 sampai 450. Misalnya lobster mutiara kalau di atas 1 kilo bisa 600.000 per kilo. Ya memang kalau untuk lobster pasir disarankan harganya jualnya di atas 200 gram. Cuma memang kalau untuk mutiara bisa di atas 500 gram, cuma memang agak lama kalau. Biasanya kalau sudah lobster mutiara itu di 300 gram ke atas sudah harganya sudah bagus. Jadi disarankan kalau lobster pasir itu 200 gram ke atas, kalau mutiara 300 ke atas itu. Pemilihan lokasi budidaya lobster juga harus tepat. Seperti di sini, di pesisir pantai dan jauh dari muara sungai. Jadi, kadar garam atau salinitas perairan keasaman air tidak akan berubah.
Petak keramba yang berjajar ini adalah tempat hidup dari ratusan bahkan ribuan lobster. Wilayah budidaya di Lombok sendiri ada beberapa jenis keramba. Di antaranya adalah jenis keramba jaring apung atau KJA berbahan HDPE yang merupakan bantuan KKP ukuran petak 3 x 3 meter. Dengan jumlah 4 petak untuk 1 unit KJA. Satu lagi, keramba bahan bambu yang dibuat secara mandiri oleh para pembudidaya. Umumnya berukuran 3 x 3 meter dengan jumlah 9 petak untuk 1 unit KJA. Lobster yang dibudidayakan di wilayah ini ada 2 jenis, yakni lobster pasir dan mutiara. Dalam setiap petak keramba berisi sekitar 500 ekor untuk ukuran BBL 5 gram, 300 ekor berlubang untuk ukuran 5 hingga 50 gram, 100 hingga 200 ekor untuk ukuran 50 hingga 150 gram. Komoditas ini bisa menjadi salah satu potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama bagi desa di wilayah pesisir. Ya, sebetulnya yang paling utama itu Bu, yang pertama pemilihan lokasi. Dari pemilihan lokasi itu harus sesuai dengan sistem. Kalau misalnya di kedalamannya itu kedalamannya harus lebih dari 7 meter. Kemudian penguasaan teknologi budidaya itu Bu, kalau misalnya memang kalau dia belum punya teknologi memang harus jangan terlalu coba-coba. Jadi kalau baik tanya sama yang sudah bisa Bu. Kemudian cukup sumber benih itu, karena kan sekarang ini benih kan yang boleh dikirim ke luar daerah itu kan yang ukuran 5 gram. Jadi kalau yang terutama di daerah Lombok atau daerah-daerah lain yang punya sumber benih, itulah di situ yang disarankan untuk budidaya. Nah, kemudian dekat dengan akses transportasi dan pasar gitu Bu, karena memang kalau lobster ini memang sangat mudah ditransportasi, dia bisa dengan sistem kering. Yang pertama Ibu, itu tadi yang saya sebut tadi, lokasi itu harus lebih dari 7 meter, kemudian jangan ada gelombang, yang terlalu besar gelombangnya, kemudian pemilihan benihnya Bu harus tidak boleh yang cacat atau sakit, itu karena sakit nanti akan mengganggu temannya. Kemudian teknik budidayanya tidak boleh salah, jadi misalnya tidak sesuai dengan teknik budidaya yang benar gitu. Misalnya kan jangan sok tahu misalnya lah. Kemudian ketersediaan pakan juga harus secara kontinu, jadi kalau memang dia sekian lama produksi, kemudian kalau 1 bulan nggak ada pakan aja itu sudah fatal. Kemudian penggantian jaring dan monitor kesehatan setiap bulan harus diganti jaring, kemudian setiap hari harus dilihat tingkah lakunya, dia kalau sakit apa enggak gitu kan kelihatan. Kemudian kalau dia rutin kualitas tingkah lakunya sakit, makanya harus dilakukan karantina gitu. Kemudian pemanenan juga tidak boleh salah, karena kalau salah, kalau misalnya kakinya brodol aja tidak laku atau mungkin dia dianggap mati gitu. Kemudian pengaturan akses pasar, jadi kalau bisa setiap petani itu punya akses pasar yang bisa diikuti secara rutin setiap saat gitu, dia tahu harga perkembangan harga di pasaran. Demikian Bu. Dikatakan menjanjikan karena harga lobster siap panen misalkan jenis mutiara bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah per 1 kilogram. Sedangkan untuk jenis lobster pasir, per kilogram menembus harga 300 hingga 450 ribu rupiah. Namun bagi para pembudidaya lobster ada hal yang wajib diperhatikan, terutama bagi para pembudidaya karena banyak tahapan yang dilalui, mulai dari benih bening hingga kapan masa panen tiba. Budidaya segmen 1 dari BBL sampai dengan 5 hingga 10 gram, lama waktu 4 hingga 5 bulan. Segmen 2 ukuran 5 hingga 10 gram sampai dengan 50 gram selama 4 hingga 6 bulan. Terakhir, budidaya segmen 3 ukuran 50 gram hingga berat lebih dari 150 gram, butuh waktu 4 hingga 5 bulan. Total lama budidaya dari BBL hingga siap panen ukuran lobster konsumsi adalah 16 hingga 18 bulan. Masyarakat harus tahu bahwa memanen lobster dalam bentuk siap konsumsi jauh lebih tinggi nilai ekonominya dibanding menjual komoditi ini yang masih berbentuk benih atau BBL. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditunjuk menjadi wilayah percontohan budidaya lobster di Indonesia. Daerah pesisir ini dianggap mampu dan masuk dalam kategori habitat yang tepat sebagai area budidaya lobster. Sepanjang tahun 2020 lalu, produksi lobster di Lombok Timur mencapai 82.568 kg.
Di sana juga terdapat sekitar 1.800 pembudidaya yang terbagi dalam 147 kelompok dengan jumlah petak keramba 8.400 petak. Selamat datang di Teluk Cukung, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), punya rencana jangka panjang untuk kawasan ini. Dan benar adanya, tepat pada Maret lalu, Menteri Trenggono resmi memilih Lombok sebagai pusat lobster nasional. Ada 6.000 petak lubang keramba jaring apung atau KJA berisi lobster milik warga desa Jerowaru dan Paremas. Lokasinya berada di sekitar Teluk Cukung. Dari perairan Teluk Cukung, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, inilah kisah sukses dari Abdullah, seorang pengusaha sukses di bidang budidaya lobster. Abdullah adalah satu dari sekian banyak orang yang memiliki ketertarikan tinggi pada budidaya lobster. Satu keunikan warga di sini adalah menerapkan sistem gotong royong pada warganya yang ingin membudidayakan lobster. Gotong royong ini seperti pembuatan keramba. Di sini kan sistemnya juga gotong royong. Terus pakan rucah juga waktu kita mencacah itu pun gotong royong. Itu setiap hari kita buat seperti itu. Kalau khususnya di kawasan Gilire. Betul. Jadi kalau sudah kan biasanya pagi kita pergi kasih makan. Pas pakannya datang ya. Teman-teman ini datang rame-rame gitu kan untuk saling bantu gitu. Seperti itu. Abdullah adalah salah satu pembudidaya lobster yang saat ini mempunyai 80 lubang keramba. Abdullah dan warga sekitar Teluk Cukung ini terus berinovasi untuk meningkatkan produksi lobster mereka. Lobster jenis mutiara masih jadi kelas pertama dari jenis lainnya. Favorit masyarakat Indonesia ini disukai karena tekstur dagingnya lembut. Namun, di wilayah Teluk Cukung ini lobster pasir jadi hasil tertinggi di setiap masa panen. Dalam masa 1 tahun bisa panen sampai 3 kali. Dan di setiap periode panen hasilnya berbeda-beda. Ketika masa awal panen, hasil sedikit. Periode kedua biasanya melimpah ruah. Nah, periode terakhir ini menjadi masa penghabisan. Lobster mutiara merupakan satu dari 5 jenis lobster yang ada di perairan Indonesia. Lobster ini memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan budidaya perikanan karena nilai ekonomisnya sangat menjanjikan. Dengan potensi alam yang memadai, para pembudidaya lokal memiliki peluang besar untuk bisa bersaing dengan negara lain di bidang budidaya lobster. 1 tahun terakhir ini, warga di sekitar Teluk Cukung mulai menggeluti budidaya lobster sebagai mata pencarian mereka. Meski tergolong baru, semangat dan optimisme warga dalam budidaya lobster ini terbilang tinggi karena memang hasilnya menjanjikan. Untuk pakan lobster sendiri, di Indonesia umumnya menggunakan ikan rucah, kerang-kerangan, atau keong mas. Hingga saat ini, para peneliti juga terus berinovasi guna mendapatkan komposisi dan formula pakan terbaik untuk lobster. Tentunya dengan pilihan pakan yang tepat akan mempengaruhi ketahanan hidup serta tumbuh kembang hingga ke warna dari tubuh lobster. Pemberian pakan dilakukan secukupnya. Waktu yang dipilih bisa ditentukan berdasarkan cuaca. Abdullah dan nelayan lainnya biasa memilih saat angin laut tidak terlalu kencang atau ketika air laut tenang. Perlu diingat bahwa pemberian pakan tidak boleh terlalu banyak karena pakan yang tidak habis akan membusuk dan bisa meracuni lobster. Selain itu, faktor hama pun perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi budidaya lobster itu sendiri. Ya, kalau hama ini kan ada 2 dia, ada kepiting sama ini juga kan. Ya, kalau ini namanya di sini lengkuas. Ya, ini biasa dia cara makannya ini dia akan menutupi benur seperti ini. Jadi dia akan keluarkan tinta, ini keluarkan tinta dan ini yang menyebabkan kematian. Istilahnya tinta ini beracun untuk benur lobster. Para pembudidaya lobster di sini juga memelihara dari tahap benih hingga tumbuh menjadi lobster siap panen. Bahkan mereka juga membaginya jadi beberapa tahapan berbeda. Budidaya lobster kini telah membawa perubahan ekonomi tak hanya bagi Abdullah, tapi juga warga sekitar Teluk Cukung, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya tidak dipisah,
Contoh seperti ukuran kelingking kita kan sebutnya ini 5 jari. Kalau 5 ini sama ini besarnya ini kan dari sebesar ini sampai segini. Ini kalau dicampur dia tidak akan saling makan. Tapi kalau sebesar ini dicampur dengan yang lebih besar atau 1 on, maka ini yang kecil ini habis dimakan oleh yang besar. Dan untuk menjaga SR-nya untuk lobster. Yang perlu dihindari sih ya waringnya juga itu harus bersih, ya tidak sih bersih-bersih amat kan, yang sewajarnya, yang bisa arus itu bisa masuk. Terus kedua, pakannya juga jangan sampai ada sisa, apalagi sampai pakannya busuk di dalam. Itu kan bisa menyebabkan lumpur. Nanti kalau sudah misalnya sudah lumpur, pakannya sudah busuk, nanti dimakan lagi sama lobster-lobster ini yang kelaparan. Jadi itu yang jadi penyakit. Setelah itu kalau lobster ini sudah kena penyakit susu dalam 1 biji, nanti dia mati, dimakan lagi sama temannya, akhirnya semua bisa mati. Jadi kalau ada yang mati, yang kena penyakit, kita baiknya itu angkat. Untuk kita tahu penyakit lobster itu yang mana yang sakit, ya malam hari bisa terlihat, atau juga bisa juga siang hari. Biasanya lobster kalau sakit itu dia naik, dia diam waktu kita pegang, dia tidak lari kemana-mana, dia diam saja. Ada 2 sih, kalau dia naik itu ada yang molting, ada yang sakit, tapi kita bisa lihat, kita angkat lobsternya, kita lihat belakangnya. Kalau dia agak warna susu berarti itu sudah bermasalah. Jadi baiknya itu kita angkat untuk konsumsi atau bagaimanapun, tidak masalah lah, dimakan atau dibuang juga kalau memang kita takut kan. Ya. Cerita dari Abdullah ini bisa jadi bukti bahwa sukses lewat budidaya lobster bukan hal yang mustahil. Melihat permintaan dari pasar dunia yang terus naik, ini menjadi peluang besar bagi warga pesisir di Indonesia lainnya. Saat sebelum pandemi, permintaan lobster ke Tiongkok dan ke beberapa negara lainnya mencapai 540 ton per tahun. Sedangkan kemampuan produksi di Lombok ini baru mencapai 30-60 ton per tahun. Harapan Abdullah dan pembudidaya lainnya ke depan, lobster yang dihasilkan di Teluk Cukung ini bisa terus meningkat, selaras dengan cita-cita Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menguasai pasar dunia. Bagi saya sendiri sih lobster ini adalah berlian untuk budidaya. Soalnya cuman lobster lah yang menjanjikan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Khususnya untuk saya sendiri, dari 16 lubang sekarang sudah menjadi 80 lubang. Insya Allah lobster jaya. Nusa Tenggara Barat membuktikan bahwa potensi alam dan sumber daya manusia yang ada, jika dikelola dengan baik dalam kata budidaya, akan menghasilkan sesuatu yang menjanjikan. Semua terbukti dari kegigihan warga dan juga potensi lobster yang ada di alam Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar warga Jerowaru dan Paremas telah bisa mengembangkan potensi yang telah disediakan oleh alam. Menjadi pembudidaya lobster kini jadi satu kebanggaan bagi mereka. Jika dulu ikan dan rumput laut adalah sumber mata pencarian utama warga di sini, kini lewat budidaya lobster, warga Lombok Timur bisa membuka peluang mata pencarian lain dengan hasil yang lebih menjanjikan. Lewat budidaya lobster ini, warga sekitar Teluk Cukung mampu meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan para pembudidaya juga semakin mandiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri meyakini budidaya lobster dapat terus dikembangkan di Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya meningkatkan taraf hidup dan daya saing masyarakat, juga memaksimalkan potensi ekonomi pesisir. Roadmap kita ke depan ya, ini bisa dicapai kalau semua stakeholder, mulai dari pemerintah baik itu di pusat maupun di Pemda, kemudian masyarakat dalam hal ini petani pembudidaya, kemudian stakeholders yang lain seperti akademisi, kemudian para peneliti, ya, termasuk juga investor dan segala macamnya, itu saling bahu-membahu bekerja sama bersinergi. Saya yakin kita Indonesia bisa menjadi champion di budidaya lobster. Selain Nusa Tenggara Barat, pesisir di berbagai titik lain Nusantara diharapkan juga bisa menjadi pusat lobster dalam negeri.
Ketika tantangan budidaya bisa dijawab oleh banyak pihak, pasar lobster dunia bukan hanya jadi mimpi semata, melainkan dapat diraih oleh Indonesia.